Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melanjutkan materi yang dijelaskan Kadek Nova, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Norizan, NPM saya 19140007 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Baik, di sini langsung saja yang C, materi dari kami. Materi ini saya lanjutkan dari materi Kadek Nova. Saya bagian C, asal usul penduduk Lampung. Tentu saja dari berbagai dan beberapa orang belum tahu yaitu asal usul suku Lampung itu dari mana. Baik, menurut teori sudah umum penduduk Indonesia berasal dari Yunan atau dari Cina dan kemudian menyebar ke seluruh beberapa Nusantara dan bagian yang berkembang menurut kondisi daerah masing-masing. Hal yang menarik adalah teori asal-usul orang Lampung yang berhubungan erat dengan istilah Lampung itu sendiri. Karena penduduk Lampung belum diketahui dengan pasti kapan mulai dijadikan patokan dalam usaha mengungkapkannya. Baik, di sini ada beberapa teori akan saya sebutkan. Yang pertama, teori dari catatan musafir Cina yang pernah mengunjungi Indonesia pada abad ke-7, yaitu Ai Xing. Selain Qin Li Piche Ce Li Pose, Mohosin juga disebut Tolang Pohwang. Disebut juga dengan Tolang Pohwang, merupakan suatu kata yang dapat ditranskripsikan ke dalam kata tulang bawang. Jadi khususnya di daerah saya yang saya tinggalkan, yang tempat daerah saya, yaitu tulang bawang, bahasa dulunya itu adalah Tolang Pohwang, bahasa-bahasa orang-orang Lampung dulu. Terletak di daerah yang dialiri sungai Tulang Bawang. Yang kedua, teori lain berasal dari legenda. Di dalam buku karangan R. Brusma de Lampongsi Distrintin ditulis bahwa residen Lampung yang pertama yaitu J.A. Du Bois 1829 sampai 1834 pernah membaca buku yang berjudul Sejarah Majapahit milik orang Indonesia di Teluk Betung yang disimpannya sebagai jimat. Di dalam buku itu diterangkan bahwa Tuhan menurunkan pertama ke bumi yang bernama Sang Dewa, Sesembahan dan Widodari Simuhun. Lalu kemudian teori yang ketiga mengenai asal-usul orang Lampung adalah legenda yang berasal dari daerah Tapanuli. Zaman dahulu meletus gunung berapi yang menimbulkan Danau Toba. Jadi di teori ketiga ini mengenal asal-usul orang Lampung, sang legenda yang berasal dari daerah Tapanuli. Pada saat itu zaman dahulu meletus gunung Merapi yang menimbulkan Danau Toba. Baik, teori yang keempat adalah teori Hilman Hadikusuma yang mengutip cerita rakyat. Ulun Lampung atau orang Lampung berasal dari skala berak di kaki gunung persegi atau yang terletak di Lampung Barat. Penduduk disebut Tumi atau Buai Tumi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratu Sekarmong. Baik, menurut berdasarkan Kuntara Raja Niti, Hilman Hadikusuma dalam Bukri 1997 menyusun hipotesis keturunan ulun Lampung sebagai berikut. Saya sebutkan Indah Gajar. Gelar ini biasanya umpuh lapah diwai. Kedudukan diartikan puncak, keturunan diartikan orang abung. Pak Lang, gelar umpu Pernong, kedudukan Hanibung, keturunan orang Pubian.
Sikin, gelarnya Umpu Nyerupa, kedudukan Sukau, keturunan Jelmadaya. Belunguh, gelar Umpu Belunguh, kedudukan Kenali, keturunan dan atau diartikan peminggir. Indarwati, gelar Putri Bulan, kedudukan Ganggiring, keturunan Tulang Bawang. Dalam kitab Kuntara Rajaniti, orang Lampung, Abung, Pubian, Pesisir, dan lain-lain, termasuk Tulang Bawang, berasal dari Paguruyung, keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkai. Kerabat mereka menetap di skala Berak, yaitu di yang berada di Lampung Barat. Maka cucunya Umpu Serunting Sidenting menurunkan 5 orang anak laki-laki, yaitu Indra Gajah, Belunguh, Palang, Panan, dan Sangkan. Teori kelima. Penelitian siswa sekolah Tawalib pada Padang pada tahun 1938 tentang asal-usul ulun Lampung atau orang Lampung. Dalam cerita Cindor Mato yang berhubungan juga dengan cerita rakyat di Lampung, disebutkan bahwa suatu ketika Pagaruyung diserang musuh dari India. Penduduk mengalami kekalahan karena musuh telah menggunakan senjata dari besi. Baik, di sini beberapa bekas pemukiman atau disebut dengan settlement dari zaman dahulu telah ditemukan kembali di Lampung. Dan berikut adalah bukti-bukti lain sebagai yang dinyatakan. Yang pertama, di daerah Kedaton atau Kali Anda ditemukan sisa-sisa masa Paleolitikum, yaitu berupa kapak genggam dari yang masih sederhana. Jadi daerah Kalianda itu sudah terbukti ditemukan peninggalan atau sisa-sisa di zaman dahulu atau di zaman Paleolitikum, berupa peninggalan kapak-kapak pada zaman itu. Yang kedua, peninggalan dari masa Mesolitikum jarang di Lampung, bahkan hampir tidak ada. Jadi zaman Mesolitikum ini hanya berada di daerah lain, khususnya daerah Lampung ini tidak ada. Yang ketiga, di daerah Walur. Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Oleh penduduk ditemukan guci yang tertanam di dalamnya berisi kapak-kapak Neolitik sejumlah kira-kira 60 buah tersebut. Terbuat dari batu mulia, chalcedon, jaspis, dan lain-lain. Jadi di daerah Walur ini ditemukan peninggalan guci sebanyak 60 buah. Dan yang keempat, peninggalan megalitik adalah yang paling mencolok jumlahnya di Lampung. Corak megalitik itu pada umumnya bersifat statis, hanya sedikit sekali yang bersifat dinamis. Baik, kemudian selanjutnya ada materi A di daerah yang diberi nama skala Berak. Peninggalan megalitik itu yang paling luas di daerah Sukarame atau Liwa. Ditemukan batu-batu bergores yang terletak di dekat sebuah bekas pemukiman berupa tanah datar seluas 40 meter dan dikelilingi parit-parit sedalam 2 meter. Yang kedua, ada B, kompleks megalitik yang luas juga adalah di Batu Medil, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan atau Lamsel. Kompleks Batu Bedil terdiri dari 2 tempat, yaitu apa saja? Batu Bedil Hulu yang terdiri dari sebuah patung batu gajah dikelilingi oleh menhir dan dolmen. Dan yang kedua, Batu Bedil Hilir terdiri dari dolmen dan menhir dan beberapa buah batu lumpang. Kemudian yang C, di
Punguraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Ditemukan bekas pemukiman yang sangat luas dengan peninggalan dari masa megalit dan klasik. 3 buah batu bergores dan sebuah menhir dikelilingi oleh batu-batu berjejer dan salah satunya semacam tempat duduk dengan sandaran. Baik yang D di Kecamatan Cukuh Bala, Kabupaten Tanggamus. Ini juga banyak ditemukan situs megalit, batu-batu kursi di Atarbra yang menurut cerita berasal dari masa Hindu. Cerita ini ditemukan dari masa Hindu, tetapi mungkin berasal dari masa sebelumnya. Selain itu, batu yang disebut batu pelus, sejenis batu besar yang digores semacam orang memotong ikan. Yang E di Badak, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Di tepi Wai Sekampung ditemukan batu badak yang menggambarkan seekor badak. Baik, sekian dari saya. Dilihat dari tempat tinggal atau kesimpulannya, jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan orang Lampung atau ulun Lampung pada masa itu. Peninggalannya juga unik-unik, ditemukan kapak dan guci maupun batu-batu yang bergores ataupun badak. Baik, mungkin ada kesalahan dari saya menjelaskan materi. Kepada kawan-kawan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya Kiri dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.